seperti biasanya Bapak Yanto akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam mencari tempat yang aman untuk ritual mokel. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini ditemani oleh Qian Ning untuk menuju ke kediaman Raja Duyung. Lalu setelah sampai Xiaoyan pun segera memasuki pintu, dan ketika Qian Ning dan Xiao Zhan hendak masuk bersama mereka segera dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan berkata agar mereka bisa pergi dan beristirahat terlebih dahulu. Xiaoyan tidak membutuhkan bantuan mereka untuk saat ini dan Xiaoyan akan memanggil mereka jika membutuhkan sesuatu. Setelah berbicara Xiaoyan pun segera memelototi Xiao Zhan. Mata Xiaoyan seolah-olah berkata bahwa Xiaoyan telah menciptakan peluang untuk Xiao Zhan. Dan apakah Xiaoyan berhasil pada saat ini atau tidak itu semua tergantung Xiao Zhan. Xiao Zhan juga seketika mengedipkan matanya kepada Xiaoyan seolah-olah memberi isyarat bahwa dirinya mengerti. Lalu pada akhirnya Xiao Zhan segera menyeret Qian Ning ke sebuah paviliun kecil. Xiao Zhan pada saat ini segera berkata agar mereka duduk di sana terlebih dahulu. Tuan muda Xiaoyan bisa melakukan semuanya sendiri dan mereka pada saat ini hanya harus menunggu. Qian Ning yang sedikit malu ketika dipegang oleh Xiao Zhan dan pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya. Lalu di tengah-tengah perjalanan pada saat ini Xiao Zhan bertanya kepada Qian Ning apakah dirinya pada saat ini memiliki rencana untuk pernikahan. Mendengar hal tersebut Qian Ning pada saat ini tersipu malu dan segera berkata bahwa dirinya belum mengatur masalah tersebut. Di balik pintu Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggelengkan kepalanya. Xiaoyan bertanya-tanya sejak kapan Xiao Zhan memiliki kecerdasan emosional seperti ini. Pada akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas dan segera mulai kembali fokus kepada tujuannya. Xiaoyan berjalan ke sisi kolam obat tempat di mana Raja Duyung yang terluka parah pada saat ini terbaring. Auranya pada saat ini lemah dan dirinya benar-benar menghembuskan nafas yang pelan. Kesadarannya sedikit kabur dan Xiaoyan pada saat ini memandangi Raja Duyung. Xiaoyan mengerutkan kening karena pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa simpati kepada Raja Duyung. Lalu pada akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada Raja Duyung bahwa Xiaoyan telah menemukan buah nirvana 9 revolusi. Xiaoyan akan membantu Raja Duyung tetapi prosesnya agak menyakitkan dan dirinya harus bersabar. Xiaoyan pun pada akhirnya segera duduk bersila di sebelah Raja Duyung. Sementara itu Raja Duyung segera membuka mulutnya untuk berbicara, akan tetapi dirinya tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dan Xiaoyan merasakan kesedihan atas Raja Duyung. Lalu pada akhirnya tanpa ragu lagi Xiaoyan pun segera mengeluarkan buah nirvana 9 revolusi di tangannya. Kemudian penggunaan buah ini sangat sederhana dan Xiaoyan bisa menggunakannya langsung kepada Raja Duyung. Lalu setelah itu Xiaoyan pun segera menggerakkan ujung jarinya dan buah nirvana 9 revolusi ini berubah menjadi seberkas cahaya. Raja Duyung pun segera menelan buah nirvana 9 revolusi ini ke dalam temboloknya. Lalu kekuatan obat dari buah nirvana 9 revolusi segera memancar keluar dan cahaya biru yang menyilaukan juga keluar dari tubuh Raja Duyung. Kemudian cahaya biru ini segera menutupi seluruh tubuh Raja Duyung dan kulit Raja Duyung berangsur-angsur berubah menjadi biru api. Lalu Raja Duyung pada akhirnya tidak bisa menahan raungan yang menusuk jantung untuk beberapa saat. Dan perlahan-lahan kulitnya mulai membusuk dan tubuhnya pada saat ini dengan cepat ditelan oleh api biru. Lalu Xiaoyan pada saat ini segera berkata perlahan kepada Raja Duyung bahwa dirinya hanya perlu menjaga jantungnya dan dirinya harus bertahan. Dan bersamaan dengan hal tersebut cahaya biru pun menjadi semakin intens dan cahaya benar-benar menutupi sosok Raja Duyung. Lalu setelah beberapa saat raungan dari Raja Duyung pun berangsur-angsur berhenti. Kemudian kepompong biru muncul di hadapan Xiaoyan dan berdetak perlahan seperti jantung. Xiaoyan pun menghela nafas lega ketika melihat hal ini. Lalu Xiaoyan menyadari bahwa proses ini benar-benar akan segera berhasil. Pada saat ini mereka hanya tinggal menunggu dan Raja Duyung akan mendapatkan kembali tubuh yang sehat. Sementara itu pada saat ini Qian Ning dan Xiao Zhan juga bergegas masuk untuk melihat kepompong biru besar di hadapan mereka. Lalu Xiao Zhan sangat penasaran tetapi Qian Ning pada saat ini merasa tidak asing.
dan Qian Ning pada akhirnya segera bertanya dengan gemetar apakah ayahnya telah berhasil. Qian Ning menyadari bahwa tidak semua orang yang memakan buah nirvana 9 revolusi dapat berhasil, karena ada banyak orang yang tidak beruntung dan sangat sulit untuk mengubah kekuatan obat buah nirvana 9 revolusi dengan lancar. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa dirinya tidak apa-apa, karena butuh waktu beberapa tahun bagi ayah Qian Ning untuk membangun kembali tubuh miliknya, dan selama periode ini Qian Ning hanya harus melindungi ayahnya. Mendengar hal tersebut Qian Ning pun seketika mengangguk dan dirinya segera berlutut di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera mendukung Qian Ning ketika melihat hal ini dan segera bertanya apa yang dimaksud oleh Tuan Putri. Qian Ning pun segera berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar berterima kasih kepada Tuan Muda Xiao Yan. Tuan Muda Xiao Yan benar-benar telah menyelamatkan keluarga klan Duyung mereka dan sekarang dirinya benar-benar sangat berhutang budi. Dirinya benar-benar tidak bisa membalas semua kebaikan yang pada saat ini telah diberikan oleh Tuan Muda Xiao Yan. Begitu Tuan meminta sesuatu dari ras Duyung maka dirinya benar-benar tidak akan menunda untuk membantu Tuan Muda Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini membantu Qian Ning untuk berdiri. Kemudian Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa berkat bantuan dari klan Duyung pada saat ini Xiao Yan telah menghindari banyak jalan memutar dan Xiao Yan mendapatkan apa yang Xiao Yan inginkan. Selain itu Qian Ning dan Xiao Yan sama-sama berasal dari benua Dodi, oleh karena itu sangat wajar untuk mengesampingkan perbedaan, dan sangatlah wajar bagi mereka untuk saling membantu satu sama lain. Sehingga dengan begitu menyelamatkan ayah Qian Ning ini bukanlah merupakan kebaikan atau hutang budi. Menanggapi hal tersebut Qian Ning pun hendak mengatakan sesuatu tetapi dirinya segera dihentikan oleh Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun tersenyum dan lanjut berkata bahwa Tuan Putri tidak perlu lagi berterima kasih kepada Xiao Yan. Terlebih lagi pada saat ini tidak akan ada satupun monster darah di Lautan Emas dan mereka tidak perlu khawatir. Kemudian area laut ini benar-benar akan aman mulai pada saat ini. Lalu Qian Ning pun membuka mulutnya karena terkejut dan tidak mempercayai hal tersebut. Qian Ning pun segera bertanya apakah yang dikatakan oleh Tuan Muda Xiao Yan sebelumnya memang benar. Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini tersenyum bangga di samping Qian Ning dan menepuk dadanya. Kemudian dirinya segera berkata apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Xiao Yan memang benar. Kaisar Darah telah dibunuh oleh Tuan Muda Xiao Yan dan mereka tidak perlu khawatir, dan tidak akan ada lagi monster darah di Lautan Emas di masa depan dan dirinya juga telah membunuh banyak di antara mereka. Xiao Zhan pada saat ini secara alami memuji dirinya sendiri di hadapan Qian Ning, sementara itu Qian Ning pada saat ini sepertinya belum pernah mendengar gelar Kaisar Darah. Akan tetapi berdasarkan namanya saja seseorang bisa menebak bahwa dirinya adalah orang yang sangat kuat. Lalu Qian Ning pun tanpa sadar segera bergumam mengucapkan nama Kaisar Darah. Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini mengangguk. Kemudian dirinya lanjut menjelaskan bahwa itu adalah bos dari monster darah. Dirinya memiliki kekuatan Dou Xian dan benar-benar telah dipenggal oleh Tuan Muda Xiao Yan. Monster darah lainnya juga telah dibunuh oleh klan naga dan kelompok mereka dan semua monster benar-benar dimusnahkan. Ekspresi Qian Ning seketika benar-benar sangat terkejut ketika dirinya mendengar penjelasan dari Xiao Zhan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum melihat Xiao Zhan yang benar-benar bersemangat. Setelah Xiao Yan menyelesaikan permasalahan ini pada saat ini Xiao Yan merenung sejenak karena Xiao Yan masih memiliki satu urusan. Pada saat ini satu hal yang tersisa di mana Xiao Yan harus membantu Guiyin. Pada akhirnya Xiao Yan pun meninggalkan aula dari ras Duyung dan pada saat yang bersamaan ada banyak suara yang memakan telinga dari ras Duyung. Sekarang Raja Duyung telah diselamatkan dan berita bahwa monster darah telah dibantai telah menyebar. Tidak akan ada lagi monster darah yang mengancam mereka dan bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Seluruh ras Duyung pada saat ini bersorak dan bersikeras menyeret Xiao Yan ke dalam pesta perayaan. Xiao Yan juga pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain menyetujuinya. Semua orang yang berada di Bahtera juga pada saat ini diajak untuk merayakan perayaan dan semua orang benar-benar mabuk.
Pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasa hangat di dalam hatinya. Hal yang membuat Xiao Yan pada saat ini merasa sangat senang adalah ketika Xiao Yan melihat semua orang yang pada saat ini tertawa lepas. Xiao Yan menyadari bahwa selama ini mereka benar-benar tertekan, pada akhirnya mereka semua benar-benar mengungkapkan kebahagiaan dan Xiao Yan benar-benar sangat senang. Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya keputusan untuk melindungi benua Dodi adalah sebuah hal yang tepat. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum berdiri sebelum akhirnya menatap ke atas. Xiao Yan pada akhirnya bergumam kepada leluhurnya bahwa Xiao Yan telah menerobos ke Dosian. Inilah saatnya bagi leluhur untuk bangga kepada Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di tempat yang jauh ada sebuah pusaran emas. Ada jiwa yang menyingkir dan tidak mau memasuki putaran emas untuk waktu yang lama. Jika Xiao Yan ada di sini, Xiao Yan pasti mengenali bahwa sosok jiwa yang terlihat ini adalah Kaisar Xiao Yao. Sepertinya dirinya benar-benar menunggu untuk waktu yang lama hingga pada saat ini. Kaisar Xiao Yao pada akhirnya perlahan membuka matanya dengan senyum tipis di wajahnya. Dirinya pada akhirnya segera bergumam bahwa Xiao Yan adalah murid yang baik dan dirinya merasa lega setelah menjadi seorang guru. Tampaknya pada saat ini dirinya benar-benar akan bisa pergi dengan tenang. Setelah itu sosoknya pun tertawa dan jiwa dari Kaisar Xiao Yao segera melangkah ke pusaran. Jiwa itu langsung berubah menjadi titik cahaya dan seketika menghilang. Bersamaan dengan hal tersebut di suatu tempat seorang bayi pada saat ini segera lahir. Ini adalah sebuah takdir hidup dan mati, dan karena Kaisar Xiao Yao sudah mati, maka jiwanya pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi bentuk makhluk lainnya. Sementara itu kembali ke Xiao Yan di mana waktu telah berlangsung beberapa hari kemudian. Xiao Yan sudah duduk bersila di dalam bahtera. Xiao Yan pada saat ini memegang buah nirvana 9 revolusi di tangannya. Xiao Yan juga pada saat ini mengeluarkan botol yang berisi sisa jiwa dari Guiyin. Xiao Yan melihat sisa jiwa Guiyin dan berkata apakah Guiyin bisa berhasil atau tidak, maka semua ini tergantung apakah Guiyin masih memiliki obsesi tersebut. Xiao Yan menghela nafas karena pada saat ini Xiao Yan merasakan bahwa sisa jiwa dari Guiyin sudah sangat rapuh, bahkan jika buah nirvana 9 revolusi ini benar-benar berfungsi. Namun dengan jiwa Guiyin yang terlalu rapuh kemungkinan membentuk kembali daging benar-benar terlalu kecil. Guiyin pada saat ini hanya memiliki satu kesempatan dan jika Guiyin gagal maka dengan hal tersebut sisa jiwanya juga akan bubar dan benar-benar menghilang dari dunia ini. Lalu Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya sebelum akhirnya menghala nafas. Setelah itu Xiao Yan segera membungkus buah nirvana 9 revolusi dengan api surgawi hingga membentuk kepompong biru. Dan proses ini sama persis dengan proses yang sebelumnya Xiao Yan lakukan kepada Raja Duyung. Xiao Yan segera perlahan melepaskan sisa jiwa dari Guiyin sebelum akhirnya beralih ke samping. Setelah menunggu lama kepompong biru pada saat ini tidak berdetak dan Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan tidak bisa merasakan fluktuasi apapun dan Xiao Yan bertanya apa yang terjadi. Xiao Yan berpikir apakah pada saat ini Guiyin tidak akan berhasil melewati proses ini. Xiao Yan pun berkata perlahan kepada Guiyin bahwa dirinya harus bertahan. Bukankah obsesinya begitu kuat dan bukankah Guiyin selalu ingin bertemu dengan Yun Xin? Sekarang Yun Xin menunggu Guiyin, oleh karena itu Guiyin benar-benar tidak boleh menyerah. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa kata-kata Xiao Yan ini tidak akan berpengaruh, akan tetapi Xiao Yan berharap Guiyin bisa merasakannya. Xiao Yan pada akhirnya lanjut menunggu menit demi menit dan kepompong masih tetap diam. Setelah beberapa lama mata Xiao Yan pun berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu. Lalu Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas panjang dan bergumam sepertinya semuanya akan berakhir. Xiao Yan pada saat ini tanpa sadar merasa sedih untuk Guiyin. Sepertinya pada saat ini benar-benar tidak ada harapan dan Xiao Yan seketika berdiri. Xiao Yan pun berbalik dan hendak pergi dan ketika Xiao Yan mengambil 2 langkah Xiao Yan merasakan kekuatan alam dan kekuatan semacam ini sangat aneh. Kekuatan ini seperti energi origin abadi dan seperti kekuatan spiritual. Kekuatan tersebut dapat menembus sisa jiwa Guiyin dan sisa jiwa dari Guiyin benar-benar mulai tumbuh lebih kuat.
rasa perjuangan yang kuat meletus dan Xiao Yan benar-benar bisa merasakan obsesi kuat dari Guiyin. Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit terkejut bercampur gembira ketika menatap ke arah kepompong Guiyin. Kepompong biru ini pada akhirnya mulai berdetak dan itu juga mengeluarkan suara seperti jantung. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata karena Guiyin telah memberontak melawan takdir maka pada saat ini Xiao Yan ingin kembali memberontak melawannya lagi. Xiao Yan pada akhirnya merasa lega karena Xiao Yan pada saat ini telah melunasi hutangnya. Jika Guiyin tidak membantunya dalam pertempuran dengan Raja Pemakan Jiwa, maka Xiao Yan mungkin benar-benar sudah lama mati. Pada akhirnya permasalahan dari Raja Duyung dan Guiyin telah benar-benar diselesaikan oleh Xiao Yan. Latihan Xiao Yan belum berhenti dan ramalan pendeta tertinggi apakah itu mengenai ras Duyung atau klan naga terus-terus melintas di benak Xiao Yan. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun merenung. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa nasibnya tampaknya telah diatur oleh orang lain tetapi tampaknya bagaimanapun juga Xiao Yan tidak dapat dengan sengaja mengubahnya. Semakin banyak hal aneh yang terjadi semakin Xiao Yan ingin mengetahui alasan dari permasalahan ini. Xiao Yan benar-benar ingin mengetahui siapakah sebenarnya pendeta tertinggi dan dari manakah datangnya ramalan ini. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan setelah menyelesaikan semua ini Xiao Yan ingin membawa semua orang menuju ke reruntuhan. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya membawa Bahtera untuk segera menuju ke reruntuhan. Setelah berpamitan dengan Qian Ning kelompok Xiao Yan pun tidak lagi membuang waktu dan segera bergegas menuju ke reruntuhan. Selama periode waktu ini selain dari merawat kepompong Guiyin, Xiao Yan mulai terus menyempurnakan sumber energi origin Qi. Xiao Yan selalu menjaga kekayaan sumber origin Kaisar di dalam tutup pelindung Bahtera, sehingga dengan begitu setidaknya kecepatan kultivasi semua orang benar-benar akan dapat meningkat pesat, dan selama perjalanan ini juga tidak ada jejak monster darah dimanapun di Lautan Emas. Lalu belasan hari pun berlalu dengan cepat dan kelompok Xiao Yan dan pada saat ini sudah mencapai reruntuhan. Kecepatan dari Bahtera pun perlahan melambat dan Xiao Yan segera menemukan sosok di tepi reruntuhan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya mungkinkah masih ada monster darah. Xiao Yan pada akhirnya meminta semua orang untuk tetap di kapal dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan pergi untuk memeriksanya sendiri. Xiao Yan pun segera memandangi dua sosok yang berada di hadapannya dan segera bertanya siapakah yang mereka tunggu. Setelah mendengar suara ini kedua sosok itu pun segera berbalik dan membungkuk kepada Xiao Yan. Tidak ada jejak permusuhan di antara keduanya dan keduanya pada saat ini dipenuhi dengan rasa hormat. Salah satu di antara mereka segera berkata bahwa mereka adalah orang-orang dari klan naga. Kaisar Naga memerintahkan mereka untuk menunggu Tuan Muda Xiao Yan. Mereka pada saat ini bertugas untuk menjaga reruntuhan agar tidak ada yang masuk ke dalamnya sebelum Tuan Muda Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum. Xiao Yan berpikir bahwa klan naga bisa saja memasuki reruntuhan terlebih dahulu. Tetapi pada saat ini Kaisar Naga benar-benar memerintahkan orang untuk menjaganya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah tawa hangat seketika terdengar. Sosok Kaisar Naga perlahan muncul dan berkata bahwa saudara Xiao Yan sudah berada di sini. Xiao Yan juga seketika menaklukkan tangannya dengan sopan dan menyapa Kaisar Naga. Sementara itu Kaisar Naga pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan adalah generasi muda yang luar biasa. Saudara Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menjadi orang nomor satu di benua Dodi. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum malu dan berkata bahwa penghargaan dari Kaisar Naga ini terlalu berlebihan. Kaisar Naga pun kembali tersenyum sebelum akhirnya segera berkata sepertinya ada sesuatu yang diinginkan saudara Xiao Yan di reruntuhan. Dirinya telah memerintahkan orang untuk menjaganya untuk memastikan bahwa barang-barang yang dicari oleh saudara Xiao Yan masih utuh. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun menjawab dengan hormat jika begitu permasalahannya Xiao Yan ingin berterima kasih kepada Kaisar Naga. Xiao Yan dan Kaisar pun berbincang-bincang sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk segera memasuki reruntuhan.
Kaisar Naga pun mengangguk dan pada saat ini segera berkata setelah urusan dari saudara Xiao Yan selesai maka dirinya harus segera mengunjungi klan Naga. Selain itu pada kesempatan ini juga jika saudara Xiao Yan tidak keberatan maka klan Naga mereka juga akan memanfaatkan kesempatan reruntuhan ini dengan baik. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa situasi benua Dodi pada saat ini benar-benar sedang sangat kritis. Oleh karena itu klan Naga juga pada saat ini benar-benar harus memanfaatkan reruntuhan kuno. Dalam beberapa ratus tahun musuh dari alam Dewa Dara akan mencapai benua Dodi. Selain itu mengenai kekuatan orang-orang yang akan datang Xiao Yan benar-benar masih belum mengetahuinya. Xiao Yan harus bergegas dan berlatih dan jika tidak maka benua Dodi saat ini sama sekali bukan lawan mereka. Mendengar perkataan Xiao Yan yang agak serius Kaisar Naga pada akhirnya mengerutkan kening. Kaisar Naga pada akhirnya merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya apakah alam ini adalah alam di mana darah membasuh benua Dodi. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan memandang ke arah Kaisar Naga. Sepertinya Kaisar Naga mengetahui mengenai alam Dewa Darah dan malapetaka langit dan bumi. Pada akhirnya Xiao Yan bertanya dengan bingung apakah Kaisar Naga juga mengetahui mengenai alam Dewa Darah. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa tidak banyak orang di benua Dodi yang mengetahui nama alam Dewa Darah. Ada lebih sedikit orang yang mengetahui alasan sebenarnya dari malapetaka kuno yang telah terjadi. Akan tetapi mereka telah terbunuh dan benar-benar hanya ada sedikit orang yang mengetahui sejarah hal tersebut. Kaisar Naga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan dirinya benar-benar tersenyum masam. Dirinya lanjut berkata tentu saja dirinya mengetahui hal tersebut dan dirinya tidak sabar untuk memusnahkan mereka semua. Lalu sepertinya saudara Xiao Yan juga pada saat ini tahu mengenai malapetaka tersebut. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk. Xiao Yan lanjut berkata bahwa permasalahan dari alam Dewa Darah baru saja dimulai, dan kali berikutnya Xiao Yan akan meminta mereka semua untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan kepada benua Dodi. Tangan Xiao Yan pada saat ini segera digenggam dan Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan emosi yang melonjak. Sementara itu Kaisar Naga pada saat ini juga tubuhnya bergetar. Dirinya lanjut berkata bisakah saudara Xiao Yan membawanya ketika dirinya membalaskan dendam ini? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Kaisar Naga bahwa permasalahan ini harus didiskusikan dalam jangka panjang. Meskipun Xiao Yan telah mencapai level Dosian pada saat ini, akan tetapi jika dibandingkan dengan raksasa di alam Dewa Darah Xiao Yan merasa kekuatan Dosian benar-benar ada di mana-mana. Jika Xiao Yan mau membalas dendam hal tersebut benar-benar membutuhkan jalan yang masih panjang. Selain itu jalan ini sangat berbahaya dan Xiao Yan khawatir jika Kaisar Naga tidak hati-hati dirinya benar-benar akan tersesat selamanya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Kaisar Naga benar-benar dipenuhi dengan tekad di matanya. Dirinya segera berkata bahwa dirinya tidak takut mati. Dirinya baru saja dewasa ketika bencana kuno tersebut terjadi. Dirinya melihat monster-monster itu dengan mata kepalanya sendiri dan mereka membunuh orang tua dari Kaisar Naga. Semua anggota keluarga klan Naga benar-benar dibantai oleh orang-orang dari alam Dewa Darah. Namun beruntung Kaisar Naga bisa melarikan diri dan dirinya telah berkultivasi dengan seluruh kemampuannya. Dan setelah puluhan ribu berkultivasi tetapi dirinya pada saat ini masih tidak mampu menembus Dosian. Dirinya sudah merasakan putus asa tetapi dirinya mendengar mengenai ramalan dari pendeta tertinggi, lalu sosok yang dimaksud oleh ramalan ini ternyata adalah saudara Xiao Yan, dan berdasarkan hal tersebutlah pada akhirnya Kaisar Naga ingin mengikuti saudara Xiao Yan. Melihat tatapan tegas dari Kaisar Naga Xiao Yan pada akhirnya seketika tergerak. Xiao Yan berpikir di timnya terkecuali kekuatan Xiao Yan sendiri yang telah mencapai Dosian. Semua orang hanyalah Do di bintang 8, sementara kekuatan dari Kaisar Naga telah mencapai tahap akhir bintang 9 Dodi, dan jika kekuatan ini bergabung dengan tim Xiao Yan bukankah hal itu akan sangat membantu? Pada akhirnya Xiao Yan menatap Kaisar Naga dengan serius dan bertanya apakah Kaisar Naga benar-benar ingin bergabung dengan tim Xiao Yan.
Kaisar Naga memiliki kekuatan Dou di bintang 9 dan jika dirinya dapat bergabung dengan tim Xiao Yan tentu saja itu akan dianggap sebagai kekuatan tempur yang baik. Dengan begitu tentu saja Xiao Yan juga berharap Kaisar Naga bisa bergabung. Tetapi Kaisar Naga benar-benar memiliki tanggung jawab atas klan Naga dan jika dirinya pergi apa yang akan dilakukan oleh klan Naga. Mendengar hal tersebut pada saat ini Kaisar Naga pun segera berkata jika saudara Xiao Yan mengizinkan dirinya bergabung, maka dirinya tentu saja akan mencari solusi untuk klan Naga, mulai hari ini dan seterusnya dirinya akan turun tahta dan segera memilih Kaisar Naga yang baru, terlebih lagi tidak ada lagi kekacauan di benua Dodi dan dengan begitu dirinya tidak akan khawatir mengenai nasib klan Naga di masa depan. Pada akhirnya Xiao Yan pun mengangguk ketika mendengar penjelasan dari Kaisar Naga. Xiao Yan pun segera mengelurkan telapak tangannya ke arah Kaisar Naga. Melihat hal ini Kaisar Naga pun sedikit tercengang dan dirinya segera mengerti. Pada akhirnya Kaisar Naga pun memegang tangan Xiao Yan dengan erat dan dirinya pada saat ini benar-benar gembira. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata karena ini telah diputuskan Xiao Yan akan menyambut Kaisar Naga untuk bergabung dengan tim Xiao Yan. Mulai saat ini mereka akan menjadi mitra dalam hidup dan mati bersama-sama. Kaisar Naga pun segera sangat gembira saat mendengar perkataan Xiao Yan ini. Sepertinya dirinya telah menunggu saat-saat seperti ini untuk waktu yang lama. Dirinya benar-benar ingin membalas dendam tetapi dengan kemampuannya hal itu tidak akan mampu dilakukan. Lalu dengan kemunculan Xiao Yan ini dirinya menyadari bahwa orang yang berada di dalam ramalan benar-benar telah muncul. Sehingga dengan begitu dirinya benar-benar melihat harapan dan sangat yakin bahwa pria di hadapannya ini benar-benar dapat melakukan apa yang dirinya tidak bisa lakukan. Lalu pada akhirnya Kaisar Naga segera berteriak dengan gembira memanggil Xiao Yan dengan sebutan bos. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh Kaisar Naga. Pada akhirnya Xiao Yun segera berkata jika Kaisar Naga tidak keberatan maka Kaisar Naga bisa memanggil Xiao Yan dengan sebutan yang sebelumnya. Kaisar Naga juga bisa memanggil Xiao Yan dengan sebutan yang dilakukan oleh tim Xiao Yan kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa tidak enak kepada Kaisar Naga, karena mau bagaimanapun Kaisar Naga dianggap sebagai sesepuh dan senior bagi Xiao Yan. Sementara itu Kaisar Naga pada saat ini mengangguk setuju dan terlihat sangat bersemangat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memerintahkan Huo Hong'er untuk mengendalikan Bahtera dan perlahan berjalan ke reruntuhan. Xiao Yan juga lanjut berkata kepada Kaisar Naga bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Xiao Yan akan memperkenalkan Kaisar Naga dengan tim Xiao Yan. Meskipun Kaisar Naga telah bertemu dengan mereka sebelumnya, akan tetapi pada saat ini dirinya telah resmi bergabung dengan tim Xiao Yan. Dan pada akhirnya Xiao Yan pun segera mengumpulkan semua orang. Xiao Yan menarik Kaisar Naga dan pada saat ini semua orang sangat bersemangat dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan pada akhirnya segera memperkenalkan dan menjelaskan mengenai Kaisar Naga yang bergabung ke tim Xiao Yan. Semua orang pada saat ini benar-benar sangat bersemangat mendengar berita baik tersebut. Lalu Xiao Zhan adalah orang yang pertama maju dan menyambut Kaisar Naga. Semua orang pada akhirnya saling berkenalan satu sama lain begitu juga dengan King Mu'er dan Zenni yang merupakan istri Xiao Yan. Dan setelah perkenalan singkat ini Kaisar Naga pada saat ini segera menyadari status dari King Mu'er dan Zenni. Kaisar Naga pun melirik ke arah Xiao Yan dengan rasa iri di dalam hatinya. Pada akhirnya dirinya menekan perasaan ini sebelum akhirnya kembali memalingkan pandangannya ke arah semua orang. Kaisar Naga pada saat ini segera berkata kepada semuanya agar mereka jangan memanggilnya dengan sebutan Kaisar Naga mulai sekarang. Karena mereka telah menjadi keluarga maka mereka bisa memanggilnya dengan sebutan Long Xietian. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan segera melanjutkan kembali perbincangan di antara mereka. Pada saat ini Xiao Zhan tertawa dan menatap ke arah Long Yi. Xiao Zhan segera berkata bahwa Long Yi memiliki marga yang sama dengan Long Xietian, sehingga dengan begitu maka Long Yi tidak akan menjadi satu-satunya orang yang bermarga Long di sini di masa depan. Sementara itu Long Xietian pada saat ini memandang ke arah Long Yi dengan rasa ingin tahu.
Long Xietian pada akhirnya segera berkata bahwa Long Yi sangat istimewa, dirinya memiliki aura klan naga tetapi dirinya bukan berasal dari klan naga. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tertawa dan menjelaskan mengenai Long Yi. Long Yi berasal dari guntur dan terlahir dengan tubuh seperti naga, oleh karena itu dirinya dianggap setengah naga. Mendengar hal tersebut Long Xietian juga terkejut dan segera mengulurkan tangannya untuk memeriksa tubuh Long Yi. Tidak lama setelah itu Long Xietian pun segera berseru bahwa ini benar-benar luar biasa, ternyata ada hal-hal spiritual seperti ini dan mereka telah tumbuh ke tingkat seperti itu dan itu sungguh menakutkan. Di masa depan jika dirinya memiliki kesempatan maka dirinya akan membawa Long Yi ke klan naga. Klan naga memiliki genangan darah naga dan kolam darah naga ini telah disimpan selama puluhan juta tahun. Lalu dengan nyemplung ke sana mungkin Long Yi akan dapat menemukan sepasang duri naga, mungkin Long Yi akan bisa melepaskan diri dari tubuh roh dan memiliki tubuh klan naga, dan hal itu benar-benar akan lebih baik untuk kultivasi Long Yi di masa depan. Menanggapi hal tersebut Long Yi pada saat ini hanya terdiam dan menatap kosong ke arah Long Xietian, lalu pada akhirnya Long Yi segera tersadar dan mengucapkan terima kasih kepada saudara Xietian. Long Xietian juga pada akhirnya tersenyum saat melihat penampilan polos dari Long Yi, sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum melihat perbincangan di antara timnya, dan tanpa terasa pada akhirnya Xiao Yan benar-benar telah memasuki reruntuhan, lalu Xiao Yan segera berkata kepada Long Xietian jika begitu mereka akan memasuki reruntuhan kali ini, apakah Long Xietian juga pada saat ini ingin masuk bersama dengan tim Xiao Yan? Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa Long Xietian masih seorang kaisar naga, oleh karena itu dirinya masih belum bebas. Long Xietian pada saat ini tentu saja harus mengatur beberapa hal yang berada di klan naga, oleh karena itu pada saat ini Long Xietian masih benar-benar belum bisa bepergian dengan bebas. Sementara itu Long Xietian pada saat ini berpikir sejenak sebelum akhirnya segera berbicara. Dirinya berkata agar Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini masuk terlebih dahulu, ada area reruntuhan yang ditinggalkan oleh klan naga dan dirinya ingin bawa klan ke sana, mungkin dirinya bisa mendapatkan beberapa keberuntungan yang ditinggalkan oleh leluhur, oleh karena itu dirinya meminta maaf karena dirinya akan melakukan perjalanan ini terlebih dahulu, tetapi dirinya memiliki peta reruntuhan di sini yang seharusnya akan sangat berguna bagi mereka. Setelah selesai berbicara Long Xietian pun mengambil sebuah gulungan yang rusak yang ditandai satu demi satu, dirinya segera menunjukkan rute dan lokasi penting dari reruntuhan, tetapi karena benda ini benar-benar sudah bertahan cukup lama maka beberapa tempat pada saat ini terlihat kabur. Xiao Yan juga pada saat ini segera memperhatikan lokasi peta yang berada di dalamnya, lalu setelah selesai Xiao Yan pun segera berkata bahwa hal itu tidak bermasalah. Dan status dari Long Xietian masih kaisar naga, maka dirinya masih memiliki tanggung jawab dan benar-benar harus bertanggung jawab atas klan naga. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa meminta Long Xietian untuk berhati-hati, dan jika ada sesuatu yang mendesak maka Long Xietian bisa langsung menghubungi Xiao Yan. Setelah berbicara Xiao Yan pun segera memberikan sepotong giok kepada Long Xietian. Selama Long Xietian menghancurkan sepotong batu giok ini Xiao Yan akan tahu posisinya, dan pada akhirnya Long Xietian pun segera berterima kasih kepada Xiao Yan dan dirinya segera meninggalkan Bahtera. Lalu sementara itu Xiao Yan pada saat ini memegang peta yang diberikan oleh Long Xietian dan mengajak semua orang untuk melanjutkan perjalanan untuk mencari cabang dari warung Budayanti yang masih tersembunyi di Nusantara ini.